Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat Salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali berjumpa masih di channel Salami TV dalam program belajar membaca Al-Quran metode Salami. Terima kasih Anda masih menyimak pembahasan kami. Semoga setiap tema yang kami sampaikan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita sampai pada pembahasan tentang idgham mutajanisain kubro dan idgham mutajanisain sughra. Sebelumnya, terlebih dahulu mari kita ingat kembali bahwa idgham mutajanisain adalah cara membaca huruf hijaiyah berharokat sukun ketika bertemu huruf lain yang sama makhraj namun beda sifat. Sekali lagi, idgham mutajanisain adalah cara membaca huruf hijaiyah berharokat sukun ketika bertemu huruf hijaiyah lain yang sama makhraj namun berbeda sifat, di mana huruf hijaiyah yang sukun tadi diidghamkan atau dileburkan ke huruf hijaiyah yang setelahnya. Sahabat Salami rahimakumullah, ketika satu huruf diidghamkan atau dileburkan ke huruf setelahnya, maka sifat-sifatnya akan ikut lebur, akan ikut menghilang. Kali ini pada idgham mutajanisain, sekali lagi bahwa dua huruf ini sama makhraj namun berbeda sifat. Huruf pertama yang berharokat sukun lebur ke huruf yang kedua, hilanglah sifat-sifatnya. Namun ada kalanya hilang sifat-sifatnya secara keseluruhan. Inilah yang disebut dengan idgham mutajanisain kubro. Namun ada kalanya hanya beberapa sifat saja yang lebur, tetapi masih menyisakan sifat yang lain. Inilah yang disebut dengan idgham mutajanisain sughra. Kita mulai yang pertama, idgham mutajanisain kubro. Perhatikan contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Perhatikan pada lafaz qad tabayyana. Di sini kita dapati huruf dal sukun bertemu dengan huruf ta. Huruf dal dan huruf ta makhrajnya sama, yaitu di ujung lidah. Namun sifatnya berbeda. Karena huruf dal sukun ini lebur atau idgham ke huruf ta, maka sifat-sifatnya dal pun menghilang. Di antara sifatnya huruf dal adalah dalam keadaan sukun dia qalqalah. Jadi bunyi pantulannya menghilang. Kemudian dal itu juga punya sifat yang lain selain qalqalah, yaitu tertahannya nafas dan tertahannya suara. Intinya semua sifat-sifatnya huruf dal ini lebur ke huruf ta. Perhatikan sekali lagi. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jadi kita tidak boleh membaca qad dengan masih menampakkan qalqalahnya. Contoh yang selanjutnya, yang kali ini adalah yang huruf ta bertemu dengan to. Ta dengan to sama makhrajnya, yaitu berada di ujung lidah. Bedanya bahwa ta ini memiliki sifat diantaranya adalah istifal, yaitu lidah turun ke bawah. Sedangkan to itu sifatnya adalah isti'la, lidah terangkat ke atas. Kemudian ta ini sifat yang lain adalah infitah, di mana lidah tidak menempel di langit-langit mulut. Sedangkan to sifatnya adalah idbaq, yaitu terkatup atau menempelnya lidah di langit-langit mulut.
ketika huruf ta ini kita idghamkan ke huruf to, maka semua sifatnya huruf ta hilang. Perhatikan contoh berikut. Wadda dha'ifatum min ahlil kitabi law yudillukum. Sahabat salami rahimakumullah, demikianlah tentang idgham mutajanisain kubro, yaitu huruf hijaiyah berharokat sukun bertemu huruf hijaiyah lain yang sama makhraj meskipun beda sifat, di mana yang sukun diidghamkan ke huruf yang kedua dan leburlah, hilanglah semua sifatnya. Kali ini kita memasuki yang kedua, yaitu idgham mutajanisain sughra. Maksudnya adalah masih sama, yaitu huruf hijaiyah sukun bertemu dengan huruf hijaiyah lain sama makhraj beda sifat. Namun kali ini huruf yang sukun tidak lebur seluruh sifatnya, tetapi masih menyisakan sifat yang lain. Ini hanya terjadi apabila idgham mutajanisainnya adalah huruf bo bertemu dengan huruf ta. Perhatikan contoh berikut. Famakatha ghayra ba'idin faqala ahadtu bima lam tuhid bih. Perhatikan pada lafaz ahadtu. Huruf to di sini memiliki sifat diantaranya ada qalqalahnya, kemudian ada isti'lanya, kemudian ada juga idbaknya. Pada lafaz ahadtu di sini sifat qalqalahnya lebur sehingga tidak lagi muncul. Namun sifat isti'la dan sifat idbaknya masih tetap dipertahankan. Sehingga kita mengucapkan huruf to ini dengan masih menebalkan suara. Karena huruf yang memiliki sifat isti'la itu pasti dibaca dengan suara menebal. Perhatikan sekali lagi. Famakatha ghayra ba'idin faqala ahadtu bima lam tuhid bih. Jadi sekali lagi pada lafaz ahadtu, qalqalahnya kita leburkan ke huruf ta, namun tidak demikian dengan idbak dan isti'la dari huruf to. Satu contoh lagi berikutnya. Masih sama bo bertemu dengan ta. Ya hasrata ala ma farradtu fi jambillah. Perhatikan pada farradtu. Di sini pun qalqalahnya tidak tampak karena telah dileburkan ke huruf ta, namun isti'la dan idbak dari huruf to di sini masih ditampakkan. Sahabat salami rahimakumullah, demikianlah pembahasan kita tentang idgham mutajanisain kubro dan idgham mutajanisain sughra, yang intinya bahwa ketika huruf hijaiyah sukun bertemu dengan huruf hijaiyah lain yang sama makhraj beda sifat, maka huruf hijaiyah yang sukun dileburkan seluruh sifatnya ke huruf yang setelahnya, terkecuali pada huruf to dan huruf ketika huruf to bertemu dengan huruf ta, di mana kita hanya boleh meleburkan sebagian sifatnya, diantaranya adalah qalqalah, namun sifat yang lain yaitu huruf to yang dengan sifat isti'la dan idbak masih dipertahankan. Semoga pembahasan kita kali ini bisa dipahami. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pembahasan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.